Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat beliau sekalian. Para guru-guru kami, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita masuki dalam khutbah hari sejenak dan mengikuti mau'izah dengan judul kita hari ini, apa yang dicari? Putra yang menikah, putra yang duduk, dan apa yang hendaknya harus kita duduk. Namanya orang juga bingung apa yang dicari, dan duduk sedang. Mari kita melihat sedikit dalam Syawahidul Aqliyah dan kita lihat mungkin akan bahwa tadi beliau berkata al-makhluqu ala salati aqsamin, yang dicari itu ada tiga. Di dalam dunianya bertanya yang tadi urau-uraunya anak lebih. Yang pertama matlubun li ghairi, sesuatu yang dicari bukan untuk dirinya. Artinya bukan sesuatu itu yang kita cari, tapi ada lain. Tapi untuk mendapat yang lain, kita harus cari sesuatu tersebut. Apa yang kita cari kepada yang lain bukan pada dirinya. Beliau menyebutkan ad-dananir wad-darahim, dinar dan dirham. Dinar uang emas, dirham uang perak. Emas dan perak ini diciptakan oleh Allah sebagai alat transaksi. Untuk apa Allah ciptakan emas dan perak? Untuk memudahkan kehidupan manusia, supaya mereka mudah dalam bertransaksi di dalam hajat dan kebutuhan mereka sehari-hari. Yang hari ini emas dan perak itu tidak boleh lagi dijadikan sebagai alat transaksi, karena banyak negara-negara yang bangkrut, habisnya emas, sudah perang dunia yang kedua, maka dinar dan dirham itu dirubah dengan al-waraq, uang kertas. Jadi artinya uang kertas itu emas atau dia perak, alat transaksi. Coba kita bayangkan kalau anda kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan emas dan perak sebagai ukuran dan alat transaksi sedunia, bagaimana cara kita hidup? Dulu orang kampung punya padi, bawa ke kota, makan, beli padi, beli daging, pakai padi. Urung kata ubi kita kerja apa tadi, tukang tu kalau ubi yang bawa ubi. Kalau tidak ada alat, kalau baca mana sih, nak bawa jengkol, bawa baca, ini repot sekali. Mau dibawa ke mana jengkol, mau dibawa ke mana pun ubi, pakai koinnya. Tapi dengan alat Allah Subhanahu wa Ta'ala
dalam jutaan emas dan perak, semuanya transaksinya adalah melalui uang atau fulus. Itu payment. Dari uang itulah kita bisa transaksi dan bisa kita beli apapun yang kita hajati. Ini yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali bahwa emas itu sesungguhnya dia tidak punya harga dan manfaat pada diri. Uang itu tidak ada manfaat dan tidak ada nikmatnya pada dirinya uang. Tapi kapan uang itu punya nikmat? Ketika kita beli makanan, kita makan, kita buat rumah, kita beli kendaraan dan sebagainya. Ada yang nikmat itu bukan pada dirinya. Kita terus tiap hari, tiap malam kita cari dia. Tapi sesungguhnya dia tidak ada manfaat pada dirinya. Maka jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membuat emas dan perak itu sebagai alat transaksi, sungguh emas dan perak itu tidak ada harganya sama sekali. Mungkin lebih mahal usol ini. Usol kita buat rumah, saat kita buat bangunan-bangunan besar. Tapi emas itu tidak bisa, karena dia alat untuk transaksi. Matlubul li ghairi. Ini yang kita cari yang pertama. Jadi kita sesungguhnya kita cari uang hari ini, kita cari emas dan perak hari ini lah bukan pada dirinya emas. Tapi karena kita melirik kepada yang lain, kita tidak akan mendapat yang lain kecuali kita dengan mendapatkan yang ini. Tapi jika ini tidak jadi lagi barang transaksi, maka tidak ada hal lagi. Kita sebagai orang yang beriman bahwa meyakini bahwa transaksi itu adalah hanya duniawi. Tidak berlaku lagi uang dalam alam barzah. Tidak berlaku lagi emas dan perak di alam mahsyar. Tidak berlaku lagi di alam surga nanti. Dia hanya kebutuhan duniawi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa matlubul li dzatihi. Yang kedua yang kita cari itu adalah kepada zat dirinya, nikmatnya pada dirinya, manfaatnya pada dirinya. Yang kita butuhkan adalah pada dirinya, bukan karena yang lain. Itulah as-sa'adah, keberuntungan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu kita mengidam-idamkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. As-surur, bahagia, kelepasan dunia dan akhirat. Dan yang kedua adalah waliqa'illahi ta'ala, jumpa dengan Sang Khalik, dengan Allah Al-Jalla Jalaluh, Allah yang menciptakan seluruh alam semesta. Nikmat yang paling besar dan tidak ada nikmat di atas itu lagi adalah hamba bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilangnya nikmat surga. Tidak ada harganya nikmat lain pada ketika seorang hamba dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita cari di dzatihi. Kita semua mencari kebahagiaan, kita semua mencari keberuntungan dan kelepasan dunia dan akhirat. Hanam zirauril urung berjelaka dunia, susah di lagunya, bukan panen udip, bu menderita udip, lampu bu menderita, urau berak bu menderita. Tidak, semua kita sama. Itu yang kita cari adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang hakiki adalah kita berjumpa dengan Sang Pencipta, kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita cari. Persoalan kita tidak mencarinya, itu urusan yang lain.
Tapi ini 3 matlub yang hendaknya harus kita cari. Dan mana yang paling utama yang 3 ini yang harus kita cari. Kemudian yang ketiga adalah wa matlubun li dzatihi wa matlubun li ghairihi. Yang ketiga yang kita cari adalah kepada dirinya dan lainnya. Dia nikmat pada dirinya, dia manfaat pada dirinya, dan juga untuk kita mencari yang lain juga harus dengan dia. Yang disebut dia itu adalah al-wasail, perantara. Apa yang ketiga ini adalah al-ilm. Ilmu adalah yang kita cari, dia nikmat pada dirinya ilmu. Orang yang berilmu dia mendapatkan nikmat dengan ilmunya. Orang yang berilmu dia mendapatkan manfaat pada dirinya ilmu walau dia tidak beramal. Jadi al-ilmu bila amalin yakunu. Artinya walau dia tidak diamalkan dengan ilmunya, ilmu itu bermanfaat dan ia akan mendapatkan nikmat dengan dirinya ilmu. Ilmu pihak agama. Kadang-kadang ilmu itu dia bermanfaat pada orang lain. Dia tahu sesuatu tapi dia tidak beramal dengan sesuatu. Kemudian dia ilmu itu dia salurkan kepada yang lain, orang lain yang beramal. Keramat dulu lagi. Anak keramat. Padahal ini kenapa dia keramat? Karena ilmu yang diberikan oleh seseorang. Orang yang tak beramal dengan ilmunya, tapi orang tersebut dia karamah dengan beramal dengan ilmunya. Dia tahu bahwa salat-salat yang begitu banyak yang disunnahkan, dia tidak lakukan salat itu. Dia berikan kepada orang ini sunnah, ini sunnah, ini sunnah. Dengar, boleh ya? Boleh kok. Dia mengalir, pahalanya mengalir. Apalagi dengan ilmunya, dia punya ilmu, dia beramal dengan ilmunya. Kemudian ilmu itu dia berikan kepada orang lain, dan orang lain juga beramal dengan ilmunya. Dia akan dapat bonus yang sangat besar. Terus mengalir sampai kapanpun dia akan terus bertambah bonusnya terhadap orang yang menyalurkan ilmunya kepada yang lain. Matlub lillahi, artinya ilmu ini adalah merupakan wasail kedua-dua matlub. Kalaulah ingin kita meraih yang pertama matlubul yang ghairi ad-dirham wa dananir, dia juga harus meraih dengan ilmu pengetahuan. Anak muda harap kaya dengan anak ilmu ini. Ilmu yang saya maksud ini adalah ilmu yang umum semuanya. Karena hakikatnya semua ilmu tidak ada duniawi sebenarnya dan tidak ada ukhrawi. Ini tergantung bagaimana kita memilih dan kita gunakan ilmu tersebut. Kalaulah kita pandai-pandai menggunakan ilmu, semua ilmu itu ukhrawi, ilmu pertanian, ilmu pula jambi, ilmu bangunan, semuanya ukhrawi. Nggak jauh belang tu ke, semuanya. Kita ajarkan orang lain ilmu pertanian, kemudian orang lain dapat uang banyak, kemudian bisa umrah, bisa infak dan sebagainya, bisa membangun masjid, yutablo danah masjid. Itu ukhrawi semuanya. Tapi ini kita dapatkan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian kita ini mendapatkan sa'adah dunia wal akhirah harus dengan ilmu pengetahuan. Kita ingin jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala harus dengan ilmu pengetahuan. Kita harus ma'rifah dengan Allah. Dan bagaimana caranya kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala harus punya ilmu. Anak muda harap katanya amalan-amalan yang kita lakukan
tanpa ilmu semuanya mardu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya hadis ini sudah sering sekali kita dengar, sudah sering kita baca. Man arad dunia fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia dengan ilmu, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Orang yang ingin akhirat juga dengan ilmu, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kedua-duanya. Jadi ilmu adalah merupakan al-wasail. Di antara yang matlubul lidatihi dan wa matlubul lighairihi, ilmu adalah merupakan sebagai sarana untuk kita bisa meraih kedua-duanya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang apa yang harus kita cari? Kalaulah kita ingin mencari adanir wa darahim, dan adanir wa darahim itu adalah kita gunakanlah untuk kehidupan ukhrawi nanti. Dan ini adalah menjadi sebuah sarana bagi kita untuk kita mendapatkan sa'adah dan kita liqa'illahi ta'ala. Dengan apa kita dapat ini? Dengan ilmu pengetahuan, karena di situ ada halal dan haramnya, ada syubhatnya. Jadi jangan asal kita mencari rezeki, jangan asal-asal kita dapatkan uang. Tapi jauh lebih penting dari itu adalah kita harus mengetahui bagaimana kita caranya. Yang pertama sekali kita mencari uang itu adalah dengan jalan yang halal. Jadi beda bagi kita yang hadir tidak dapat tender 1 miliar, jual 20%, 30%, ambil keuntungan tanpa usaha, jual sampai 27 baru kerja. Yang menjadi pertanyaan, apakah itu halal atau tidak? Ini wasailnya ilmu. Dan hari ini berbagai macam transaksi hari ini yang kadang-kadang keuntungan sangat menggiurkan. Apakah jalan transaksi ini dihalalkan dalam Islam atau tidak? Ini adalah harus kita punya ilmu pengetahuan. Sesudah kita dapatkan harta itu dengan halalan thayyibah, dengan jalan yang halal, kemana kita gunakan harta itu? Dan harta itu akan menjadi wasail kita untuk berjumpa dengan Allah dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiduplah dengan hal yang lainnya, ibadah. Karena kita tidak akan mendapat keberuntungan di akhirat nanti kalau bukan karena ilmu dan amal. Kita harus beramal, harus melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita tinggalkan larangan Allah. Tapi kita harus punya ilmu pengetahuan bagaimana caranya kita salat yang benar, bagaimana kita puasa yang benar, bagaimana kita haji yang benar. Ini kadang-kadang kita melihat dengan kondisi hari ini bahwa banyak sekali orang-orang yang sangat menyedihkan. Ia mau haji, dia mau umrah, dia mau salat, dia mau berpuasa, tapi kadang-kadang ilmunya yang tidak ada. Maka ulunnya lagi angin dipuput, kibani makan, menobijir, dia tidak punya pendirian yang kuat dalam berbuat ibadah. Mayyamal ghairi ilmin ya'malu amalu mardudatul ladu, lalu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya kebahagiaan itu tidak kita dapatkan walaupun kita tekun beribadah, tapi karena tidak punya sarana alat untuk kita melakukannya, ilmu pengetahuan. Maka oleh karena demikian, 3 matlub ini sesungguhnya yang harus kita utamakan adalah ilmu pengetahuan. Ilmu adalah merupakan nikmat dan manfaat pada dirinya, dan dia juga akan menjadi sarana dan sebagai wasail untuk mendapat yang 2 matlub lagi, ada namir wa darahim, dan juga as-sa'adah wa liqa'illahi ta'ala. Kita dapatkan adalah satu-satunya dengan ilmu pengetahuan. Maka ini hal yang sangat penting bagi kita
untuk terus menerus kita mengkaji dan kita pelajari ilmu pengetahuan yang mudah-mudahan kita apapun yang kita lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.